Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang basic Java programming atau dasar-dasar bagaimana cara membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas teoritisnya ya, jadi akan langsung saja praktek code by code dengan menggunakan editor Sublime Text seperti yang sudah saya buka di sini. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, jadi tutorial ini atau video ini saya khususkan kepada sobat yang memang benar-benar baru mengenal bahasa pemrograman Java, belum pernah belajar, atau mungkin sudah pernah belajar tapi belum begitu mendalam. Oke, jadi pastikan ya sebelum kita membuat programnya atau belajar bahasa Javanya, pastikan JDK sudah diinstal di komputer yang kita gunakan. Nah, untuk JDK yaitu bisa langsung sobat download dari websitenya. Oke, jadi dari website oracle.com/java, di sini sobat bisa melihat terdapat beberapa versi Java sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Jadi ada Java Standard Edition Development Kit untuk Linux, kemudian macOS, kemudian Solaris dan Windows. Ya, jadi silahkan di-download ya bagi sobat yang belum mendownload Javanya. Simple ya seperti biasa, kemudian langsung kita install, dan biasanya secara default development kit ya itu akan berada di dalam folder program files ya, di drive C biasanya. Nah, kemudian di dalam program file ini nanti sobat akan menemukan folder Java, kemudian di dalamnya ada JDK dan JRE. Jadi JDK Java Developer Kit, kemudian JRE Java Runtime Environment. Setelah diinstal dan kita mengetahui lokasi di mana diinstal JDK-nya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah setting patch. Ya, jadi setting patch itu kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya yang paling mudah adalah melalui klik kanan di My Computer. Jadi untuk menguji setting patch ya, jadi setting patch itu kegunaannya supaya Java itu dikenali di seluruh sistem operasi yang kita gunakan. Jadi nanti pas mau kita taruh di mana saja file program Javanya itu bisa langsung di compile. Oke, jadi cara menguji apakah Javanya sudah dikenali di seluruh sistemnya, kita bisa melakukan uji coba melalui command prompt. Jadi kita coba dulu beberapa perintah. Yang pertama Java. Oke, berarti Javanya sudah dikenali. Kemudian kita coba selanjutnya Java ya. Java ini berarti Java compiler yang nantinya akan kita gunakan untuk mengcompile program Java yang kita buat. Kita klik enter. Java is not recognized, berarti Javanya belum dikenali as an internal or external command ya, jadi belum sama sekali belum dikenali. Oleh karena itu kita harus melakukan setting patch terlebih dahulu. Oke, jadi kita kembali ke Explorer-nya. Nah, silakan sobat klik kanan di This PC, kemudian pilih Properties, dan di sini kita pilih Advanced System Setting. Oke, yang ada di sini Advanced System Setting.
Kemudian di System Properties kita pilih Environment Variable. Kemudian di bawah sini ada System Variable. Kita scroll ke bawah, temukan yang namanya path ya. Nah, ini sobat bisa lihat path, kemudian kita klik edit. Oke, jadi di sini di komputer saya variabelnya sudah ada Node.js. Jadi yang sudah path yang sudah ada ini jangan dihapus. Kita akhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Kemudian apa yang harus kita tambahkan di sini? Kita kembali ke Explorer-nya. Jadi tadi di dalam Java ada JDK, kemudian di dalamnya ada bin. Oke, folder bin inilah yang akan kita taruh path-nya ke sini. Jadi cukup diklik di sini. Kemudian ini kita copy, taruh di sini di paling akhir ya setelah titik koma. Kemudian boleh sobat klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, sampai keluar. Kemudian kita coba kembali di sini apakah Java-nya sudah dikenali. Oke, ya, jadi ternyata belum juga dikenali. Jadi command prompt-nya ini harus kita restart terlebih dahulu. Oke, sekarang kita close, kemudian kita kembali masuk ke command prompt-nya. Oke, kita coba kembali Java compiler-nya. Oke, jadi sekarang setelah setting path, kita lakukan Java compiler-nya sudah dikenali, dan hal ini berarti kita sudah bisa membuat program Java, dan kita bebas menyimpannya dimanapun dan bisa langsung dikompilasi di dalam folder di mana kita menyimpan file program Java-nya. Oke, jadi kita untuk urusan setting path ya sudah selesai. Sekarang kita mulai ke sini ya, ke Sublime Text. Jadi sama seperti bahasa pemrograman yang lain ya, program Java juga memiliki struktur seperti ada kelas ya, kemudian di dalam kelas kita bisa mendeklarasikan variabel misalnya ya, kemudian bisa membuat fungsi sesuai kebutuhan kita. Kemudian juga Java ini sudah mengadopsi object oriented programming, jadi pemrograman berorientasi objek, sehingga di dalam strukturnya pun kita bisa menggunakan atau menambahkan seperti polymorphism, kemudian pewarisan ya atau inheritance, kemudian juga enkapsulasi. Tapi kita tidak akan sampai di sini ya pada video yang ini. Kita hanya akan membahas di basicnya saja ya, pengenalan variabel ya, pengenalan kelas, kemudian juga bagaimana membuat menampilkan teks yang menampilkan nilai dari suatu variabel. Oke, jadi kita mulai dari pembuatan kelas. Nah, di dalam Java deklarasi suatu kelas bisa kita lakukan seperti ini. Oke, jadi setelah kita tambahkan kelas belajar, di dalamnya kita bisa menambahkan metode. Ya, jadi metode merupakan bagian dari struktur program Java yang biasanya memiliki fungsi khusus. Ya, jadi masing-masing metode itu memiliki fungsinya sendiri, dan metode ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun paling tidak suatu kelas Java harus memiliki metode utama ya, satu metode yaitu metode utama, dan metode ini harus ada di setiap program atau kelas Java.
Sedangkan metode yang lain selain metode utama itu boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi kita tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, adapun deklarasi dari metode utama adalah seperti ini. Nah, kemudian sobat, biasanya kan kita kalau menggunakan Sublime Text, maka code-nya ini akan diberi warna, ya. Jadi mana yang nama kelas, misalnya pemberian dari kita, kemudian sintaks, modifier, semuanya akan diberi warna yang berbeda. Nah, hal ini belum diberi warna karena belum kita simpan. Jadi, file Java-nya harus kita simpan terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita beri nama belajar 1. Kenapa? Karena file belajar sudah ada sebelumnya, jadi supaya berbeda kita beri nama belajar1.java. Nah, di sini yang perlu sobat perhatikan, ekstensinya harus .java, ya. Kemudian save as type-nya adalah all file. Oke, jadi langsung kita save. Dan satu lagi, nama file harus sama dengan nama kelas yang ada di sini, ya. Jadi kalau di sini belajar 1, maka di sini juga nanti harus belajar 1, ya. Kita ubah. Oke, jadi langsung kita save saja. Ini kita tambahkan 1, kita save, ya. Oke, sekarang bisa sobat lihat code dari Java-nya sudah diberi warna. Nah, sekarang kita tambahkan isi dari kelas Java-nya, ya, di dalam metode utama yang juga tadi sudah kita tambahkan. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Oke, jadi sobat lihat di sini saya mendeklarasikan variabel. Nama variabelnya adalah nama. Kemudian string ini adalah tipe dari variabelnya. Ya, jadi harus kita tambahkan, ya, harus kita isikan, ketik di sini tipe dari variabel yang kita deklarasikan. Kemudian Amir adalah nilai dari variabel nama. Kemudian di sini ada tanda semikolon atau titik koma yang menandakan bahwa deklarasi dari variabel nama ini sudah selesai, sehingga kita bisa menambahkan deklarasi variabel yang lain, ya, di sebelahnya, atau boleh juga ke bawah seperti ini supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita bisa menampilkan, ya, nilai dari variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan fungsi standar yang sudah ada di dalam library Java. Oke, seperti ini. Jadi system out print, fungsi yang kita gunakan untuk mencetak nilai dari variabel nama ini ke layar, ya. Adapun nilai dari atau parameter dari print kita isikan, langsung kita panggil nama variabelnya.
Oke, jadi walaupun yang kita panggil nama variabelnya, namun yang akan ditampilkan ke layar adalah nilai dari variabel ini, ya. Jadi nama Amir, nanti Amir dan Amirah yang akan ditampilkan. Oke, jadi di sini ada tanda plus sebagai penggabung ya antara variabel, kemudian di sini adalah baris teks biasa, kemudian plus lagi dan dilanjutkan dengan variabel 2. Oke, jadi sampai di sini walaupun masih terlihat sangat sederhana, sudah merupakan suatu program jadi yang bisa langsung kita uji coba, ya. Oke, jadi langsung saja kita uji coba. Jangan lupa setiap kali sudah melakukan perubahan harus disimpan. Nah, uji cobanya dari mana? Uji cobanya kembali bisa kita lakukan melalui command prompt. Oke, jadi kita sekarang sedang berada di folder Asan, ya. Jadi kalau sobat lihat, tadi saya menyimpannya ke drive H, kemudian di dalamnya ada folder basic Java. Nah, jadi kita bisa melakukan kompilasi file belajar1.java dengan masuk ke dalam folder basic Java, ya, yaitu folder di mana kita menyimpan filenya. Nah, sekarang kita masih berada di C. Kita harus berpindah ke drive H terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Kemudian kita compile file Java yang sudah kita buat. Nah, disinilah fungsi atau kegunaan dari Java compiler yang sudah kita setting sebelumnya, ya. Java kita ikuti dengan nama filenya belajar1.java. Oke, kita enter. Kalau tidak ada error berarti ya programnya bisa langsung kita jalankan, ya. Namun sebelum saya tunjukkan ya hasilnya, kondisi kalau misalnya terjadi kesalahan, ya. Jadi terkadang kita kalau membuat program ya error itu sering ya kita temukan. Nah, kita buat simulasi kesalahannya misalnya seperti ini. Kita lupa menambahkan tipe dari variabelnya. Kita save dulu. Oke, jadi di sini diberitahu ya oleh compilernya. Tinggal kita baca, kita pahami. Nah, di sini dikatakan belajar1.java 5 ini adalah baris letak kesalahan atau error dari program yang kita buat. Errornya apa? Cannot find symbol. Ya, jadi untuk nama ini tidak dikenali, ya. Karena ini merupakan variabel asing, ya, variabel nama. Dan begitu juga di baris ke-8, ya, nama karena di deklarasinya sudah salah, maka ketika kita gunakan ya di dalam fungsi print juga mengalami kesalahan, ya. Jadi biasa error itu biasanya dia akan beruntun, ya, keterkaitan. Kalau misalnya satu sudah salah, selanjutnya itu akan salah semua. Jadi itu error, ini harus kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, ini contoh ya salah satu kesalahan yang mungkin biasa kita temukan ya ketika membuat program. Kita save. Dan begitu juga yang lain. Ya, misalnya tanda kutip seperti ini. Nah, ini sering misalnya kita lupa.
menambahkan tanda penutup ya dari kutipnya. Kemudian ketika kita compile ya pasti akan mengalami kesalahan juga ya. Jadi disampaikan unclosed string literal ya. Jadi unclosed berarti belum ditutup ya. Jadi posisi salahnya adalah di baris ke-8 ya. Kita lihat di sini, oh ternyata saya lupa menambahkan penutup dari tanda kutipnya ya, seperti ini seharusnya. Oke, jadi itu beberapa contoh kasus ya kesalahan yang bisa kita temukan. Namun bisa saja sobat menemukan kasus kesalahan yang lain ya, tinggal dibaca di baris keberapa dan coba untuk diperbaiki. Oke, jadi kita kembali ke sini. Tiap kali sudah melakukan perubahan harus selalu kita simpan dan kita ulangi kembali ya compilingnya sampai tidak ada lagi error. Dan ketika tidak ada error ya di dalam folder tempat kita menyimpan file Java-nya, akan terbentuk file class yang baru ya. Jadi file class ini terbentuk ketika kita sukses melakukan kompilasi file Java yang baru kita buat ya. Jadi ada belajar 1.class ya, sedangkan belajar 1.java adalah file program Java yang tadi sudah kita ketik, dan kelas ini secara otomatis akan terbentuk ketika proses kompilasi berhasil dilakukan. Kemudian cara menjalankan programnya seperti ini. Oke, jadi cukup Java kemudian diikuti dengan belajar 1.class ya, tetapi kelasnya tidak perlu kita sebutkan karena ini sudah langsung dikenali. Dan ketika kita enter, oke, programnya akan dijalankan dan menampilkan statement ya, sesuai dengan statement atau fungsi untuk menampilkan nilai dari variabel nama dan nama 2 yang sudah kita buat di sini. Oke, berarti programnya sampai di sini sudah sukses ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melanjutkan ya, kita harus kembali melakukan perubahan di kode programnya. Oke, jadi masih di basic, kita bisa menambahkan beberapa variabel angka ya. Jadi kita akan membuat perhitungan sederhana. Jangan lupa selalu kita deklarasikan jangan lupa selalu kita tambahkan tipe variabel ketika mendeklarasikan variabelnya ya. Jadi kalau untuk variabel angka, kalau misalnya bilangan berkoma, kita bisa menggunakan double. Kalau misalnya bilangan bulat, kita bisa menggunakan integer. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk tipe angka, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip seperti ini. Jadi langsung saja, dan Java sudah langsung mengenali bahwa tipe dari variabel ini adalah berupa angka ya. Dilihat selain daripada tipenya yang sudah kita deklarasikan, juga dilihat dari nilai yang kita berikan. Oke, jadi kita tambahkan 3 buah variabel. Nah, kita coba menggunakan beberapa variabel ini di dalam perhitungan sederhana. Jadi kita langsung tambahkan di bawahnya. Nah, namun
kalau kita buat atau kita langsung tambahkan dengan harapan bahwa nanti nilai dari variabel dan hasil perhitungannya akan ditambahkan di bawah nama yang tadi sudah kita buat sebelumnya, ya. Namun pada kenyataannya kalau kita buat seperti ini, maka nilai-nilai dari angka dan hasil perhitungannya akan langsung disambungkan ke sebelah nilai dari variabel nama, ya. Oleh karena itu, supaya dia mau pindah ke bawah atau pindah baris, maka di fungsi print ini harus kita tambahkan ln, ya. ln ini maksudnya line, yaitu pindah line yang baru atau pindah ke baris yang baru. Nah, kemudian untuk menampilkan variabelnya, kita bisa mengcopy code, ya, atau baris code yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, misalnya seperti ini. Angka 1. Oke, jadi kita ingin menampilkan nilai dari setiap angkanya dulu, baru nanti kita masukkan ke dalam perhitungan. Nilai angka 2 dan nilai angka 3. Oke, jadi variabelnya juga kita ikuti, ya. Harus sama seperti yang ada di sini. Jadi kita memanggil variabel yang sudah kita deklarasikan ke dalam statement yang ada di bawah sini. Kemudian untuk perhitungannya boleh kita tambahkan di bawah sini, ya. Jadi kita ingin menghitung misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dari 3 angka ini. Kita bisa membuat variabel penampung yang baru, atau bisa juga langsung kita tambahkan di dalam statementnya, ya. Jadi kalau kita ingin membuat variabel yang baru, kira-kira seperti ini, angka 4 misalnya, hasil penjumlahan angka ditambah angka 2, ya. Kemudian langsung kita tampilkan hasilnya di bawah sini. Oke, jadi angka 1 tambah angka 2 angka 4, ya. Jadi angka 4 ini nilainya merupakan atau variabel angka 4 menampung hasil penjumlahan angka ditambah angka 2, ya. Kemudian di bawah sini kita tinggal menampilkan hasil penjumlahannya, ya. Angka 1 ditambah angka 2 sama dengan angka 4. Oke, ini bisa kita gabung, bisa, ya. Jadi tidak mesti dipisahkan. Oke, kemudian kalau kita ingin langsung membuat perhitungannya di dalam statement print line juga bisa dilakukan, ya. Jadi mau buat variabel penampung yang baru boleh, ya, atau ingin langsung ditambahkan di dalam statementnya juga boleh, ya. Nah, ada kalanya memang yang terbaik adalah kita buat variabel penampung seperti ini. Kenapa? Karena ya mungkin kita ingin menggunakannya untuk keperluan yang lain, ya. Sehingga tinggal kita panggil variabel penampungnya. Kalau kita buat seperti ini, perhitungannya langsung kita lakukan pada statement.
Maka ketika kita ingin menggunakannya di baris yang lain, ya kita kembali harus melakukan hal yang sama ya secara berulang-ulang ya. Jadi kita pilih cara yang lebih simpel, yang lebih hemat code ya. Itu salah satu prinsip kalau misalnya kita membuat program ya. Oke, jadi kita lakukan pengurangan ya. Pengurangan, misalnya kita ingin melakukan pengurangan variabel angka 3 dikurang variabel angka 1. Oke, jadi di sini kita langsung buat perhitungannya. Angka 3 dikurang angka 1. Jadi Java akan langsung mengenali ya, akan langsung mengenali seperti ini. Oke, jadi kita tambahkan tanda kurung seperti ini ya supaya tidak ambigu. Oke, ini angka saja ya, bukan angka 1 karena kita mengambil dari variabel ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke perkalian ya, karena mirip bisa langsung kita copy. Oke, ini kita untuk perkalian kita ingin mengalihkan angka 3 dan variabel angka 2. Nah, untuk perkalian kita gunakan tanda bintang seperti ini. Yang terakhir kembali kita tambahkan variabel penampung yaitu angka 5 ya. Yaitu untuk pembagian angka 2 dibagi angka ya. Kemudian kita tambahkan statement untuk menampilkan hasil pembagiannya. Oke, jadi angka 2 dibagi angka 1 seperti ini, sama dengan angka 5 ya. Oke, jadi di sini bisa sobat lihat yang terakhir kita menampilkan pembagian angka 2 dibagi angka 1. Oke, jadi lebih kurang seperti ini ya, sangat fleksibel sekali. Ya, di awal ini saya ingin menunjukkan ya beberapa fleksibilitas yang dimiliki bahasa pemrograman Java, tidak kaku sehingga ketika kita membuat programnya itu sangat mudah ya dilakukan. Kembali kita save ya, jangan lupa, dan kita compile kembali melalui command prompt. Oke, jadi kalau tidak ada error, programnya bisa langsung kita coba. Ya, kita lihat hasilnya apakah sudah benar. Pertama, baris pertama ya ini masih menampilkan nilai dari variabel string nama, kemudian menampilkan nilai dari variabel angka, dan beberapa baris terakhir menampilkan hasil perhitungan ya. 1 tambah 2 30, 3 dikurang angka 1 benar ya, 30 kurang 10 20. Kemudian ada perkalian ya 300. Kemudian angka 2 dibagi angka 1, 20 bagi 10 2 ya. Berarti di sini membuktikan ya program Java juga bisa mengakomodasi kebutuhan perhitungan aritmatika. Oke, jadi untuk basic
Java Programming pada video kali ini hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung Basic Java Programming 2 di video-video berikutnya.